Oke, sahabat rakyat kecil, sahabat Ontelis, dan sahabat Ontelista di seluruh Indonesia, gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Nah, kalau kemarin saya bahas beberapa sepeda punyanya Pak Onggo. Nah, ini ada satu sepeda yang menurut saya unik dan langka, teman-teman. Kenapa saya sebut langka? Kalau dilihat secara detailnya seperti ini, nggak langka sih. Tapi tunggu dulu. Ini adalah sebuah sepeda Batavus dengan tipenya adalah portable. Kalau teman-teman amati, sepeda ini bisa dibongkar pasang, teman-teman. Bongkar pasangnya cukup banyak, gitu ya. Dari mulai stangnya ini bisa dilepas sendiri, forknya bisa dilepas sendiri, frame yang ada di sini juga bisa dilepas sendiri, yang bagian belakang ini bisa dilepas sendiri, dan cukup jarang keberadaannya. Kalau teman-teman cari di internet, di Google, coba tulis Batavus portable, nggak akan muncul yang tipe seperti ini. Jadi keberadaannya kalau di Belanda juga sudah susah, apalagi di Indonesia. Tapi kembali lagi-lagi Pak Onggo bisa dapat sepeda ini, teman-teman. Cukup detail, dan kemarin saya cukup heran karena gini, teman-teman. Sepeda ini datang, warnanya itu tidak semengkilat ini, gitu ya. Nah, setelah saya lihat di sini, ini cukup luar biasa ya. Warnanya ini, varnisnya itu varnish lama ya, itu muncul kembali, jadi mengkilat banget warnanya. Hitamnya itu hitam mengkilat. Jadi bukan lagi ngomongin tentang dicat ulang, tidak. Pak Onggo punya ramuan khusus, gitu ya, kalau saya bisa ramuan khusus untuk mengkilatkan cat-cat yang ada. Keren ya, keren banget ya. Nah, daripada berlama-lama, yuk kita mau coba lihat detailnya seperti apa. Oke, kita mulai dari bagian atasnya ya. Di bagian atas itu di sini saya bahas dulu hand gripnya. Jadi hand gripnya ini buatan dari Itali, teman-teman. Ini tulisannya ya. Kelihatan nggak ya? Nah, itu tulisannya Itali. Ya, jadi hand gripnya juga buatan dari Itali. Nah, di sini itu ada alat kotak gitu ya. Gunanya apa ini, Mas? Gunanya untuk menyandarkan sepeda. Jadi sepeda ini kalau disandarkan itu nggak langsung ngenai besinya, teman-teman. Jadi nggak langsung ngenai besinya. Jadi kenanya ini dulu, karetnya dulu, supaya tidak mudah tepos di bagian ininya. Biasanya tepos atau chrome-nya hilang. Unik ya. Nah, di sebelah kanan, sebelum saya masuk di bagian tengah, di sebelah kanan ini juga hand gripnya sama modelnya, tapi di belnya coba dilihat, teman-teman. Belnya ini original Batavus, ya, original Batavus. Ini harus dikendorin gini ya supaya nyaring. Nah, original Batavus ya. Nah, coba kita lihat di bagian tengah stemnya. Jadi di bagian stemnya ini yang beda, teman-teman. Di bagian stem ini itu model kincirnya adalah seperti ini. Jadi seperti huruf S seperti ini ya, modelnya kayak gini. Ya, ini bisa dilonggarin. Ya, modelnya gini. Ya. Ini jarang banget, stem kayak gini jarang banget ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi baut stemnya tadi cukup langka banget ya. Turun ke bagian bawah, lihat di komsetnya, teman-teman. Di bagian komsetnya juga ada seperti ini modelnya. Nah, komsetnya itu bergerigi di sininya. Modelnya seperti ini. Yang atas ini komsetnya dengan yang bawah beda, teman-teman. Ini bergerigi. Oke, terus kemudian di sini logo Batavusnya warna kuning. Ini keninya modelnya seperti ini, atas dan bawahnya, keni atas dan keni bawahnya. Coba dilihat di bagian garbu, garbunya modelnya seperti ini ya, teman-teman. Ya, garbunya modelnya seperti ini. Oke, di bagian bawah ini bukan intercycle, teman-teman. Kalau teman-teman pernah jumpai, di sini ada tulisan IC intercycle, tapi kalau di Batavus ini murni pure tulisannya B Batavus. Oke ya. Strippingnya seperti ini sampai bawah, warnanya itu, aduh, hitamnya bener-bener mengkilat, teman-teman. Selebornya hampir mirip kayak sepeda jengki, tapi beda, teman-teman. Ini strippingnya juga masih ada, di sini jambul-jambulnya juga masih ada, jenggernya juga masih kelihatan ya, original banget. Ya, turun ke bawah. Coba ya, dilihat di bagian bautnya. Di bagian bautnya itu masih minus, teman-teman. Jadi bautnya ini masih minus semua. Ya, masih minus semua. Ya, tempat selebornya juga masih minus. Di sini modelnya kayak gini ya, modelnya jengki. Seperti itu.
Ringnya kalau kita coba lihat di sini bannya ini adalah ring 26 ringnya. Ring 26 di sini ya. Tulisannya 26 kali 1/3/8. Kalau nggak salah bannya ini juga made in Holland, teman-teman. Bannya ini made in Holland ya, mungkin tulisannya di sebelah kanan ya. Oke, peleknya adalah leper ya. Peleknya leper, jelas, cukup terlihat jelas leper. Copnya juga masih cop pentil ya, teman-teman. Peleknya itu garis-garis seperti ini, berintik garis ya. Dan sekali lagi, kalau saya biasa katakan, kalau original itu nggak muncul-muncul terlalu panjang, jadi ini trapeze seperti ini ya, trapeze banget ya. Oke, yuk coba kita lihat bagian hub depannya. Polos ya, teman-teman. Waduh, itu tulisannya. Oh, oke. Tulisannya Atom, teman-teman. Ya, hampir mirip yang digunakan Burgess ya biasanya ya. Tulisannya Atom. Oke, keren ya. Yuk kita geser. Oke, di bagian atas itu tulisannya portable, teman-teman. Ya, dan cukup masih terlihat jelas ya tulisannya portable. Terus di bagian bawah tulisan Batavusnya juga cukup jelas, strippingnya juga jelas, tulisan Batavusnya juga cukup jelas, tulisannya is gamer gitu ya. Saya nggak bisa bacanya, tulisannya gamer kayak gitu ya. Ya, pompanya juga masih ada, pompanya masih utuh gitu ya, pompanya. Yuk kita geser ke bagian bawah. Di sini katang kasnya ini yang unik, teman-teman. Jadi katang kasnya itu perpaduan antara logam dengan perlak. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini logam, di sininya perlak. Ini logam ya. Dan tulisannya juga ada trademarknya B besar, yang menandakan dia Batavus, teman-teman. Ya, ini pedal karetnya Union dan kondisinya NOS. Ya, karetnya masih utuh banget, kondisinya NOS. Oke. Yuk coba kita lihat di bagian belakang katang kasnya. Tulisan Batavusnya juga masih cukup jelas. Tulisan Batavus. Ya. Coba dilihat di sana, ini memang ada beberapa perbaikan ya menurut saya, mungkin dari pengiriman dari Belandanya yang kondisinya tidak bagus, tapi menjaga keoriginalitasnya ya tetap kayak gitu aja gitu ya. Ya, yuk kita ke atas. Nah, di bagian atas, nah ini teman-teman yang unik. Jadi yang disebut portable-nya adalah ini. Jadi ini itu kincirnya ini bisa diputar lagi, teman-teman. Jadi bisa dilepas. Kincirnya ini bisa dilepas. Ya. Jadi kincirnya itu bisa dilepas. Terus ini ada nomor identitasnya di Belanda. Ya, 6031 PR11 itu identitasnya di Belanda. Gitu ya. Ini tulisannya is Germert gitu ya. Terus yuk coba kita turun ke bagian kunci. Di bagian kunci dia pakai aksa solid. Ya, aksa solid. Yang keren lagi nanti kita di sebelah kanan ya. Kuncinya itu masih kondisinya NOS. Jadi masih dikaretin, teman-teman, belum pernah dipakai. Ya, kunci yang satunya belum pernah dipakai. Masih ada karetnya. Gitu ya. Keren ya. Nah, ini adjustment-nya atau pelindung rujinya juga masih cukup original. Nah, di bagian kunci itu ada seperti logam untuk pengaitnya, teman-teman. Jadi ada logam pengaitnya. Jadi dicetak gini terus ada logam pengaitnya. Unik ya. Yuk kita bahas lagi. Di bagian atas sadelnya Brooks. Sadelnya Brooks. Nah, ini teman-teman. Jadi ada kincirnya seperti ini. Ini untuk nyopotnya. Jadi dia dicopot, teman-teman. Bisa di knockdown ininya. Ya. Untuk boncengannya nempel di sini. Nempel di frame-nya. Yuk kita ke belakang. Di bagian belakang ini juga ada bendera Belandanya, FM Bongers gitu ya. Dan juga ada nomor teleponnya kalau diamati dengan detail seperti ini. Ya. Ya, stopannya menggunakan Spaninga. Kalau orang ngomongnya Spaninga 7 ya. Spaninga 7. Di bagian stopan belakang ini Spaninga 7 ini cukup sering digunakan untuk sepeda-sepeda era tahun 60-an ya, teman-teman ya.
era tahun 60-an stopannya pasti menggunakan Spaninya 7 ini rata-rata. Nah, ini ada logo Patafusnya. Di sini logo Patafus. Nah, terus ada fungsi di bagian belakang ini, teman-teman. Nah, ini fungsinya adalah untuk menahan dari benturan. Jadi ada belakangnya kayak gini. Jadi kalau kena tembok nggak langsung di selebornya. Jadi nahan dulu di ininya ya. Dan ini keras banget. Bahannya dari besi tunggal. Karena memang diciptakan untuk penahan. Jadi sebelum nabrak selebornya, dia natap dulu di bagian ininya, penahan ini ya. Jadi itu fungsinya untuk ini, fungsinya untuk bagian tiang selebornya. Yuk kita geser. Oke, di bagian velg belakang ini juga menggunakan leper, teman-teman. Menggunakan leper. Torpedonya ini menggunakan torpedo ya, mereknya torpedo. Ini ya, torpedo burung kalau orang-orang ngomongnya. Nah, itu tulisannya ya, torpedo burung. Nah, cukup jelasnya tulisannya ya, torpedo burung. Yuk kita geser yuk. Nah, jadi ini ada panelnya, memang untuk panel torpedo ya, letakkan torpedo. Terus ini boncengannya. Biasa ini ditempeli untuk karet yang untuk ban, untuk bawa barang, teman-teman. Dipasangin karet. Ini penahan J-basement. Sebelah kanan ini yang saya sebutkan tadi, kuncinya itu kondisinya masih utuh. Jadi kondisinya kuncinya itu belum pernah dipakai. Aksa ya, keren ya. Yuk turun ke bagian bawah. Nah, ini teman-teman portable-nya juga. Jadi di bagian ini kalau teman-teman amati itu bisa dilepas ya. Ini itu jadi ada bagian ini, teman-teman lihat nggak? Ini bisa dilepas ya, ini bisa dilepas. Jadi kalau ngelepas itu jadi beberapa bagian. Nah, ini sampai bagian bawah ya, ini ya bisa dilepas. Terus ini jagang tengahnya juga sudah ada platnya, modelnya seperti ini. Jagang tengahnya Suresta ya, modelnya gitu. Sebelah kanan gitu ya. Jadi ini kondisinya, dan mulus banget ya. Kabel-kabelnya juga masih utuh, kabelnya utuh. Lihat ke bagian atas, bagian atasnya juga masih utuh ya. Transfer mereknya juga masih utuh, semuanya utuh. Keren banget sih, keren banget. Yuk kita geser ke bagian depan, tulisannya Patafus. Karet-karet untuk ini ya, untuk kabelnya juga masih utuh karetnya. Ini Patafus juga ya. Terus ini juga Patafus ya. Sobites ininya untuk lampunya, lampu gandeng dinamo ya. Ya, biasanya memang digunakan untuk sepeda-sepeda edisi muda itu menggunakan lampunya Sobites. Secara keseluruhan cukup luar biasa utuh, teman-teman, sepeda ini, dan keren banget. Oke, teman-teman, setelah lihat detail dari sepedanya tadi, apa yang teman-teman pikirin? Mas, kok ada ya sepeda dengan model yang seperti itu ya? Benar, teman-teman, saya juga pertama kali cukup kaget melihat sepeda ini. Kondisinya celing banget, kondisinya jarang banget orang temui sepeda dengan kondisi seperti ini. Yang kedua, keberadaannya, teman-teman, juga langka banget sepeda ini. Kenapa saya bisa katakan langka? Karena tidak semua orang punya sepeda ini, teman-teman. Jadi sepeda ini itu jarang banget keberadaannya di Indonesia. Oke, yang paling penting adalah sepedaannya, bukan sepedanya. Dan jangan lupa di tanggal 25 dan 26 itu ada event ontel di Gresik. Teman-teman datang, ramaikan event tersebut bersama-sama ngontel bareng-bareng dengan saya dan teman-teman yang lain. Oke, thank you teman-teman. Bye.